Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rahmat terbesar bagi kita saat ini bukanlah kaya. Karena berapa banyak orang yang kaya tapi tidak ada hartanya yang menolong nanti di hadapan Allah. Rahmat terbesar kita saat ini bukanlah pangkat yang tinggi, jabatan yang agung. Karena berapa banyak orang yang punya jabatan tapi tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Rahmat kita yang terbesar saat ini adalah ketika kita punya harta, kita berinfak di jalan Allah, kita keluarkan harta kita, sehingga harta itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang berkata bahwa harta tidak akan dibawa mati, padahal justru harta itu bisa dibawa mati. Caranya adalah dengan kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sumbangkan untuk masjid, kita bantu pondok pesantren, kita dirikan pondok tahfiz Al-Quran. Maka meskipun kita sudah mati, kita tetap mendapatkan kucuran pahala dari orang-orang yang mengamalkan, orang yang baca Quran, orang yang sholat, orang yang iktikaf, orang yang ngaji di masjid ini. Maka meskipun kita telah meninggal dunia, akan terus mengalir pahalanya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Idza matal insan, kalau mati manusia, in qata'a amaluhu, putus seluruh amalnya. Putus dimaksud di sini adalah bahwa orang kalau sudah mati putus, tidak bisa beramal. Kita yang rajin sholat ke masjid, begitu mati tidak ada kita yang sudah mati ke masjid. Orang yang waktu hidup rajin sholat, begitu mati tidak ada orang yang sudah mati sholat. Orang yang ketika hidup rajin baca Quran, begitu mati tidak ada orang yang sudah mati baca Al-Quran. Maka putus seluruh amalnya, tidak ada lagi dia bisa menambah amalnya yang lain. Tetapi kata Nabi, illa min salasin, kecuali ada 3 perkara yang kalau dia lakukan ketika dia masih hidup, walaupun dia sudah mati, akan terus mengalir pahalanya. Yang pertama kata Nabi adalah amalin jariyatin, yaitu adalah amal jariah. Bentuk dari amal jariah ini adalah membangun, membantu suatu tempat yang fungsinya adalah untuk kemaslahatan, kepentingan orang banyak. Inilah merupakan rahmat Allah. Rahmat Allah, masjid sedang dibangun, berarti Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal. Jangan lalu kita berkata, kasihan masjidnya, ayolah saya sumbang 500.000. Jangan katakan kasihan, karena ini rumah Allah. Gampang bagi Allah untuk menggerakkan hati orang-orang membangun masjid ini. Masjid adalah bangunannya orang-orang kaya. Kenapa masjid tidak jadi-jadi? Allah ingin agar kita diberikan kesempatan untuk beramal. Betapa ruginya orang yang ketika ada harta tapi tidak digunakannya kesempatan itu untuk beramal, padahal kesempatan di depan matanya sudah ada. Inilah kerugian dunia akhirat. Kenapa orang tidak mau beramal? Kenapa orang tidak mau bersedekah? Asyaitonu ya'idukum faqara. Orang tidak mau bersedekah, orang tidak mau beramal. Asyaitonu ya'idukumul faqara. Setan membisikkan ke dalam hatinya, kau akan hartamu kurang. Hartamu akan kurang. Ketika sudah hampir mau mengeluarkan duit 500.000, setan berbisik, kurang, nanti hartamu akan kurang. Berpikir kita nanti saja kalau sudah banyak untung. Duit kita 100.000, kita mau bersedekah 2.000. 2.000 kan kecil nominalnya, kecil bagi orang kaya, tapi bagi orang miskin nominal 2.000 adalah besar. Mestinya bagi orang kaya uang 2.000 mudah sekali dikeluarkan, tetapi ada yang lebih celaka daripada sekedar orang kaya, yaitu orang bahil. 2.000 pun dia tidak mau mengeluarkan. Setan membisikkan, nanti hartamu kurang, walaupun cuma 2.000, tapi duitmu 100.000 dikurang 2.000, maka tinggal 98.000. Hartamu akan kurang. Akhirnya tidak bersedekah, lama-lama tidak bersedekah, sampai masjid ini jadi dia pun tidak bersedekah. Tahu-tahu ajalnya datang. Kerugian yang luar biasa, kesempatan yang sudah Allah berikan. Padahal jika Allah ingin masjid ini bangun dengan segera, gampang sekali. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
Allah tinggal mengatakan jadi, maka jadilah. Kenapa? Kenapa sampai saat ini kita masih membangun masjid dan dalam proses penyelesaian? Allah ingin supaya di antara kita ini beramal yang kalaupun sudah mati akan terus mengalir pahalanya, yaitu adalah amal jariah. Sekarang beramal harus cerdas. Tidak hanya putus pada diri kita, tapi bagaimana kalau kita beramal meskipun sudah meninggal terus mengalir pahalanya. Hari ini, hari Jumat, berapa kening yang sudah bersujud di masjid ini, berapa orang yang sudah membaca Al-Quran di masjid ini, berapa orang yang sudah tarawih di masjid ini, berapa orang yang sudah iktikaf di masjid ini. Banyak sekali mereka mendapatkan pahala. Tapi bagi yang pernah membantu pembangunan masjid ini, mereka mendapatkan pahala yang sama dari yang dikerjakan oleh orang-orang di masjid ini, tanpa mengurangi amal orang di sini sedikit pun. Oleh karena itu, kesempatan yang Allah berikan ini berupa harta, haruslah kita amalkan secara cerdas. Harta kita yang sebenarnya sekali lagi adalah harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, yang kita simpan di rumah, yang kita simpan di bank, yang kita simpan di dompet. Itu bukan milik kita yang sebenarnya. Kalau betul sayang dengan harta, infakkan dia di jalan Allah. Bapak nyumbang berapa? 1 juta. Memang kau tidak sayang sama harta. Justru karena aku sayang sama harta, aku ingin ku bawa dia sampai mati. Caranya, ku belanjakan di jalan Allah. Kau punya duit 1 juta, tapi kau belanjakan cuma 100 ribu, kau sumbang masjid. Artinya kau hanya cinta dunia. 100 ribu itu hanya akan menolongmu di hadapan Allah sebesar itulah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Apa kata Allah? Andai kata orang yang sudah mati di alam kubur sana diberikan kesempatan Allah hidup, untuk hidup oleh Allah sekali lagi, kira-kira apa yang mereka lakukan? Ternyata bukan sholat, ternyata bukan puasa, ternyata bukan haji. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah, kata mereka yang sudah mati. Orang yang sudah mati, andai kata diberikan kesempatan untuk hidup sekali lagi, mereka akan bersedekah, bukan untuk sholat. Kenapa? Ternyata jawabannya menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang yang bersedekah memiliki 5 keutamaan. Yang pertama, orang yang bersedekah, rajin bersedekah, itu akan mempermudah dia dalam menghadapi sakaratil maut. Yang kedua, lampu yang paling terang di dalam kubur adalah sedekah. Tetapi itu pun juga tergantung sedekahnya. Kalau sedekahnya besar, tentu lampunya terang. Tapi kalau sedekahnya kecil, tentu lampunya juga kecil. Semakin besar sedekah, semakin terang nanti di alam kuburnya. Yang ketiga, orang yang rajin bersedekah akan dimudahkan dalam hisab di akhirat. Yang keempat, orang yang rajin bersedekah, pintu surga khusus untuk dia namanya as-sakhoyah. Yang kelima, orang yang rajin bersedekah adalah bukti bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, melalui khutbah yang singkat ini, jika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal, dan kesempatan beramal itu sudah ada di depan mata kita, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya sebelum ajal itu datang. Jangan asal punya harta beli tanah, kalau punya harta beli rumah, kalau punya harta beli motor. Bukan salah, tapi jangan lupa persiapan untuk kehidupan kita yang lebih abadi dan lebih kekal dan lama dan selamanya, itulah akhirat. Kita infakkan harta kita di jalan Allah. Kalau duit hanya disimpan, tahu-tahu besok lusa mati, sesungguhnya simpanan itu akan digunakan oleh istri kita. Begitu juga kalau seorang istri punya duit, simpan, mati tidak pernah bersedekah, maka yang akan menggunakannya adalah suaminya. Oleh karena itu, harta yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, maka
bersedekah ini merupakan bukti bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan pernyataan dalam Al-Qur'an, memakmurkan masjid rumah Allah ini merupakan taruhan iman. Surah At-Taubah ayat 18, Innallaha innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja yang memakmurkan masjid Allah. Hanya, tidak ada orang lain. Innama, hanya yang memakmurkan masjid Allah ialah mereka yang beriman kepada Allah. Bagaimana cara memakmurkannya? Dua caranya. Yang pertama, memakmurkan rumah Allah, masjid Allah adalah dengan membangun rumah Allah. Jaminan dari Nabi, man bana masjidan, hadis riwayat Bukhari, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya nanti rumah di surga. Yang kedua, cara memakmurkan masjid Allah adalah dengan memakmurkan masjid Allah ini. Terus terang saja, kalau membangun masjid, insya Allah walaupun orang tidak sholat tetap mau juga dia bangun masjid. Semua kita mau, tapi jangan lupa membangun masjid jangan sampai seperti membuat keranda orang mati. Semua mau membuat keranda, tapi begitu sudah jadi keranda mayat, tak satu pun yang mau masuk ke dalam kerandanya. Maka masjid ini kita buat, kita jadikan sampai selesai. Nyumbang semampu kita, nyumbang dengan semampu kita, tidak harus dengan uang. Kalau yang punya uang 1 juta, 10 juta bagus. Tapi yang tidak punya uang, mungkin punya tenaga, silakan bantu nukang, ngaduk semen, ngangkat pasir, ngangkat semen. Itu juga sudah menyumbang membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi, jika diberikan kesempatan oleh Allah, gunakanlah kesempatan itu. Jangan sampai kita tidak beramal jariah. Setelah kita mati, tidak ada yang kita tunggu kecuali adalah amal jariah yang pernah kita lakukan ketika masih hidup. Yang kedua, yang akan terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia, yaitu adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita pernah mengajarkan baca Quran kepada orang, pernah membacakan Fatihah, sudah mengajarkan kebaikan, maka dapat pahala yang sama dari orang yang mengamalkannya. Yang ketiga, awaladun soleh yada'ulahu, doa anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Mungkin kita anak tidak punya, ilmu juga tidak punya, tapi harta kita punya. Kita gunakanlah harta itu untuk menolong agama Allah, membangun masjid, pondok pesantren, panti asuhan, pondok tahfiz, dan lain seterusnya. Itulah nanti yang akan menolong kita di hadapan Allah. Dan nanti di akhirat, dalam hadis riwayat Muslim, semua orang akan bernaung, akan berlindung di bawah sodakohnya. Matahari didekatkan oleh Allah di atas kepala kita. Saat ini saja jarak bumi dengan matahari adalah 150 juta kilometer. Itu panasnya sudah luar biasa. Tapi nanti di akhirat, matahari di atas kepala kita sedepak, dekatnya luar biasa, tentu panasnya pun luar biasa. Tetapi kata Nabi, orang nanti akan berlindung di bawah sedekahnya. Mereka akan tenang, mereka akan bahagia, mereka akan tersenyum. Semakin besar sedekahnya, semakin tebal payung yang akan melindungi dia di akhirat nanti. Oleh karena itu, jangan terlalu kita hiraukan bisikan setan, asyaitonu ya'idukumul faqara, yang membisikkan nanti kau miskin, kau miskin, kau miskin, nanti hartamu akan kurang. Sesungguhnya itu adalah bisikan setan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lawan bahwa kita setelah ini akan pindah ke alam yang keempat, yaitu alam barzah, alam kubur. Itulah kehidupan yang sebenarnya, yaitu alam akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita lakukan ini menyadarkan kepada kita bahwa hidup kita yang sebenarnya adalah akhirat, sehingga kesempatan untuk beramal di bulan Ramadan ini betul-betul kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Apa kata Nabi? Afdhalus shadaqah shadaqah fi syahri Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Jangan sampai menyesal setelah mati karena tidak ada amal jariah yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan bagi yang sudah menyumbang
dilipat gandakan oleh Allah rezekinya, dibahagiakan keluarganya, diberikan kesehatan badan jasmani dan rohani, bisa meningkatkan ibadahnya, sehingga selamatlah kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.